kita ketemu langsung nih sama orang di balik meme yang sudah viral. Yes, kita udah face reveal nih. Di balik siapa sih sosok di balik akun meme UPN yang sempat menggemparkan para mahasiswa karena relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa kan ya. Karena kita berdua ini sudah mengenakan helm kebanggaan kita tercinta ini ya. Helm yang berbeda dari yang lain. Karena mungkin kita di bawah laut nih, kita gak bisa nafas nih kak. Kalau nggak ini blubub banget nih suaranya. Aku bisa nafas. Aduh. Karena kita kan anak ilmu komunikasi. Yes. Sangat sosial media itu adalah sahabat kita. Iya, setiap harinya gitu. Dosen-dosen tuh dikit-dikit sosial media. Skripsi cepat selesai tapi revisi, atau skripsi lama tapi revisi lagi. EKPods, makin tahu, makin seru. EKUPN Radio, Information and Entertainment Station, the best campus radio in town. Hi EKMania, welcome back to EKPods, makin tahu, makin seru. Bareng aku Jingga Dan aku Ajeng di segmen spesial Kocak Komedi Acak. Aduh, ada apa nih Jeng? Udah kita pakai helm nih. Bener. Pasti udah familiar banget gak sih dengan EKMania di rumah? Benar banget. Kita settingannya udah beda ya kali ini. Betul. Pastinya pembahasan kita di segmen Kocak kali ini berbeda dong EKMania. Oke, kita bakal bahas apa nih ya teman-teman? Nah sebelum itu, kita nggak cuma berdua nih. Ada guest star yang spesial yang bakal menemani kita pada segmen kali ini dengan pembahasannya pastinya menarik EKMania. Oke, so mungkin banyak banget nih EKMania udah penasaran kan? Siapa sih di balik akun meme yang udah viral itu? Yes, yang sudah menggemparkan seluruh mahasiswa UPN karena relate banget gitu ya pastinya sama kehidupan mahasiswa UPN veteran gitu. Langsung aja tanpa basa-basi dan tanpa lama-lama lagi kita sambut guest star kita pada hari ini ada Kak Bimo. Halo Kak Bimo. Namanya siapa, dari jurusan apa, dan angkatan berapa? Silakan Kak Bimo. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bimo Chandra Wardana. Bisa itu teman-teman panggil aku Bimo. Aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 22 yang berarti aku udah semester 7. Oke, punya kesibukan tersendiri ya Kak ya. Oke, EKMania akhirnya kita ketemu langsung nih sama orang di balik meme yang sudah viral. Yes, kita udah face reveal nih. Betul. Di balik siapa sih sosok di balik akun meme UPN yang sempat menggemparkan para mahasiswa karena relate dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa kan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan nih Kak, karena kita berdua ini sudah mengenakan helm kebanggaan kita tercinta ini ya. Betul. Helm yang berbeda dari yang lain. Karena Mungkin kita di bawah laut nih, kita gak bisa nafas nih kak. Kalau nggak ini blubub banget nih suaranya. Aku bisa nafas. Aduh. gimana Kak nih? Bimo bisa dipakai sekarang helm. Iya, Biar Kak Bimo bisa. Silakan. Yes. Biar bantu pernapasan Kak Bimo nih. Biar lancar gitu. Untuk pembahasan kita yang menarik. Oke. Akhirnya ada kembaran bertiga. Akhirnya ya EKMania, Kak Bimo udah bisa bernafas secara tenang dan enak nih. Yes. Nah, untuk yang pertama nih, gimana sih Kak sampai kepikiran bikin akun di TikTok yang sampai viral membludak itu? Ceritanya tuh mungkin awal-awal aku kan aku lupa sih konten pertama. Kayak iseng-iseng aja gitu kan karena tahun 2023 kayaknya itu kan ada teman-teman kalau tahu tren Wes Anderson. Iya. Main sinematografi, main color grading apa segala macam. Cuma aku tuh pikir ini kalau aku bikin kontennya kayak biasa, bikin sinematik biasa tuh kayaknya nggak bakal naik. Oke. Terus kayak gimana kalau coba-coba bikin yang di sekitaran kampus, ya tapi kayaknya kalau tambah jokes gitu kayaknya naik nih kayaknya. Menarik gitu ya.
jadi aku tambahin foto-foto gedung, Iya, atau dan apa segala macam, terus nambahin elemen video-video lucu kayak video dari siapa ya? KKI. Oh iya, iya. Oke, betul. Lina Mukerji, Iya. tambahin di situ, tambahin semuanya yang pokoknya yang viral-viral di TikTok aku tambahin, dan ternyata boom, kok Viral ya, rame, meledak iya, gitu, meledak. dikenal sama Betul. mahasiswa UPN gitu. Terus akhirnya ada yang kayak minta request, tambahin dong videonya gini-gini apa segala macam, kita bikin kegiatan di dalam, kita main apa kantin. Terus aku coba bikin lagi kan. Iya. Ternyata masih rame. Dan terus akhirnya aku paham kayaknya nih udah dapet nih segmentasinya nih. Iya bener udah dapet, akhirnya ya keterusan sampai sekarang. Oke. Kami penasaran nih Kak, kira-kira di balik semua pembuatan meme nih yang ada di akun meme UPN yang udah dibuat Kak Bimo ini, apakah ada tim sendiri atau dari Kak Bimo sendiri mungkin ide-ide dari semua kekocakan ya, semua hal-hal yang relate dengan kita ya sebagai mahasiswa? Kalau untuk konten sih aku sejauh ini idenya sendiri ya, karena aku orangnya idealisme. Asik. Idealisme. Oke. Aku kayak kalau mungkin misal ada mungkin aku ngajak kru atau apa, kalau misal mungkin kayak sesuai dengan apa yang aku mau, itu sih aku yang lebih susah. Tapi aku pernah jadiin akun ini tuh project di salah satu mata kuliah. Oh. Apa tuh Kak? Itu tuh mata kuliah manajemen konten digital. Jadi itu ya udah mengelola akun sosial media kan juga. Jadi karena udah ada akunnya, jadi aku ajuin. Ternyata dia sesuai sama dosennya. Wow. Betul, jadi ya udah aku ajak kelompok. Kalian ya? Betul karena udah rame kayaknya nih. Ya udah sih kayaknya bisa bikin nilai A. Asik, keren banget ya ini. Nah, biasanya proses bikin meme itu kayak gimana sih Kak? Apa dari ide-ide yang udah kakak buat, atau cara editing dari kakak sendiri, atau mungkin kakak punya motivasi khusus buat diri kakak sendiri sebelum upload? Kalau aku ya selama membuat meme itu tuh sesuai dengan keadaan mahasiswa aja sih, bukan berarti aku ngekritik kampus ya. Iya. Tapi memang ya udah sesuai dengan keadaan. Semisal bahas tentang parkiran, Iya. pasti yang tahu lah parkiran sekarang. Iya, menyebarkan Ya kayak istilahnya tuh mengeluarkan Unek-unek. keresahan sebagai mahasiswa ya. Betul banget. Oke. Jadi ya udah pasti aku kalau udah bikin ini aku langsung datang ke tempat, langsung ambil fotonya pas segala macam. Jadi bukan sekedar bikin aja gitu istilahnya. Jadi aku langsung turun ke lapangan. Terus apa lagi ya? Dalam pengeditannya paling ya basic aja sih, pakai CapCut, mungkin tambahinnya pasti tambahin elemen-elemen. Iya bener, elemen paling sering dipakai kucing itu paling sering dipakai karena Identik banget kan. ya identik banget karena itu selalu bikin viral. Iya. Gitu. Oke. Biasanya ada nggak sih Kak cerita lucu mungkin atau cerita menarik di balik pembuatan meme itu yang kayak Kak Bimo nih ada di satu situasi yang tiba-tiba kayaknya bikin topik tentang ini tuh menarik deh. Terus tiba-tiba kayak spontan aja gitu ngupload satu hari langsung jadi gitu. Ada nggak sih Kak cerita kayak gitu? Pasti ada. Paling yang paling baru ini ya kemarin tentang KRS yang ciamik yang sangat menguras Kita sebagai emosi nih merasakan ya. Iya banget. Iya. Kayak nunggu di ACC sampai 1 jam 40 menit segala macem. Itu tuh bener-bener aku langsung ya pokoknya udah. Agak susah muter nih ya ternyata medianya. Itu tuh aku langsung screenshot, tambahin elemen apa segala macam kayak emosi. Ya udah itu langsung rame, padahal kan uploadnya jam ini ya subuh gitu ya uploadnya, tapi kok tetap bisa rame karena memang relate nih mungkin bener relate, masih ya. fresh banget kan. Iya. Jadi itu biasanya yang selalu dibangun tuh pasti kalau nggak tentang mungkin day one yang mungkin lagi masuk pasti karena itu selalu paling cepet gua upload karena entah kenapa setiap semester tuh ada aja Menggambarkan keresahannya ya, dari lubuk hati terdalam gitu. Kayak keluarin aja gitu. Iya nih betul. Oke. Kak Bimo sendiri waktu KRS-an aman gak Kak? enggak. Waduh,
Gimana nih keamanannya nih kira-kira? Aku kan udah niatan gitu ya, ya aku kuliah 1 hari harus benar. Jadi kalah Kalau apa ya? kalah war. Jadinya mau nggak mau kelasnya udah Kamis Jumat, di Jumat itu kelas pagi jam 7 dan itu jam 7-nya MKU. Kalau MKU Oke. mungkin kalau di prodi ilmu komunikasi kayak dikasih toleransi kan Iya, betul. 7.30 Iya. pasti kan kalah alasan Iya. aja, tapi kalau di MKU tuh nggak ada alasan gitu, pasti jam 7 tuh harus harus masuk. Dan aku di hari pertama tuh telat 30 menit. Aduh. Karena saking paginya, karena waktu itu. Mungkin ada nggak sih Kak, kami ini penasaran dan yakin Mania Dewa pasti penasaran ya di balik beberapa konten yang udah dibuat Kak Bimo ini, ada nggak sih konten yang nggak jadi diupload gitu? Karena mungkin maybe terlalu pedas atau terlalu menyenggol kampus gitu. Ada nggak sih Kak? Kayaknya pernah ada. Itu tuh kayak request gitu, kayak tentang mengkritik kampus apa segala macam. Terus udah aku kayak itu cuma aku pikir-pikir akhirnya tujuan aku cuma buat istilahnya tuh selain meluapkan keresahan kan juga mempromosikan kampus Kampusnya, sendiri. ya. Karena aku menganggapnya bahwa ini kalau mau bahas tentang permasalahan kampus apa sih itu kayaknya sebaiknya diketahuinya sama internal aja. Internal kampus aja ya? Bener mahasiswa aja. Jadi akunya juga tetap bebas ngupload apapun, mungkin ngakuin segala macam tanpa merasa kayak mungkin disuguhkan karena memang mungkin ada orang yang berseberangan dengan kita. Jadi ya sejauh itu ada sih pernah ya, jadi dapat atau mungkin ada yang pernah ditarik pernah. Kenapa tuh Kak? Karena dianggap pedes, pernah ada. Disuruh Bisa take down, spill Kak? Kak kalau gitu Kak? Aduh, Apa kayaknya nih? terlalu bahaya nih ya Apa kalau nih? di spill. Kayak- Nggak boleh ya? Disaranin aja sih, disaranin Oh. buat ditarik bukan disuruh. Cuma Oke, ini oke. dikit-dikit kayaknya iya ini ditarik aja sebelum Daripada ramai lagi. Iya. Karena menimbangkan konsekuensi ke depannya ya Betul, kan betul. Kak. Oke. Terus buat Kak Bimo sendiri, pernah nggak sih ngerasa kayak pembagian waktu sebagai mahasiswa dan content creator BEM UPN ini kayak misalnya ada bentrok gitu, atau gimana caranya Kak Bimo sendiri itu buat ngebagi antara sebagai mahasiswa dan content creator gitu? Boleh kasih tips buat Eki Mania yang ada di rumah dan sudah menonton? Kalau tips dari aku, karena kita kan anak ilmu komunikasi, Yes. sangat-sangat betul ini. sosial media itu adalah Betul. sahabat kita. Iya, saudara setiap kita, harinya keluarga gitu kita, ya. iya. Kalau saudara itu dikit-dikit sosial media. Iya. Itu udah makanan Betul. sehari-hari anak ilmu komunikasi nih. Betul. Apalagi kan kontenku kan perihal kampus, justru aku malah banyak ide, banyak ide buat bikin konten itu karena datang ke kampus, karena kuliah. Jadi kalau aku udah kuliah malah makin banyak kontennya, jujur. Oh. Justru Karena kalau- idenya langsung nih ya. Iya, karena aku langsung ngeliat tempat gitu kan. Betul. Jadi kalau masalah bagi waktu sih kalau dalam konten itu kayak harus menyiapkan briefingnya dari hari sih, brief kontennya dari hari. Dari aku biasanya gitu karena ya implementasinya selain aku ini juga gitu. Oke. Menarik banget ya ternyata ya. Iya nih. Untuk Kak Bimo sendiri, gimana nih Kak tanggapan Kak Bimo? Kalau ada teman-teman Kak Bimo nih tahu meme yang udah Kak Bimo up selama Yes. ini. Aduh, aku udah kayak sering banget kayak kok pasti tanya kok kepikiran bikin apa gitu. Jadi kayak ini kok kontennya ringan banget. Iya. Kalau enggak apa ya paling kalau enggak kadang gini gak disamperin orang kampus. Aduh, Aduh, gimana tuh respon Aduh, Kak Bimo sendiri ditanya Karena kayak kebanyakan gitu konten nih Kak Kak. Bimo kan tentang kampus ya, Hmm. keresahan-keresahan sebagai mahasiswa, dan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Kak Bimo sendiri tentang kampus gitu kan. Oke. Kalau boleh tahu nih Kak, ada nggak sih tantangan terbesar mungkin, karena tadi Kak Bimo kan sempat cerita ada saatnya konten-konten dari Kak Bimo itu disuruh take down gitu. Ada nggak sih mungkin tantangan terbesar ngejar deadline sebagai konten kreator, kayak misal Kak Bimo tuh punya jadwal sendiri gitu, hari apa aku harus ngupload konten, harus up gitu tentang sesuatu,
boleh sharing gitu? Kalau dari aku sih karena ini akunya dikelola sendiri ya, Oke. bukan kayak tim, jadinya kayak sekarang PGW gitu ya. Jadi fleksibel aja Ya ya, fleksibel semut moodnya aja. kami mau Cuma aja. kalau buat ngupload ke satu konten itu pasti harus fresh aja sih. Maksudnya tuh misalnya ya aku nguploadnya terlalu jauh hari itu pasti aku gak akan mau upload gitu. Misalnya ngupload tentang day one kemarin pas masuk. Oke. Kebetulan aku juga belum masuk kan, aku masih di masih di rumah, masih pulang Iya. kampung. Jadi kayaknya aku nggak bisa upload karena udah telat, maksudnya itu udah basi lah istilahnya gitu. Tapi kalau masalah mungkin jam apa tuh pasti aku biasanya nguploadnya di bawah jam 9. Oh. Pasti selalu karena ngejar peak ini juga, Oh ya. ngejar trafficnya juga kan biasanya kan. Engagement-nya juga, Iya, engagementnya ya. juga. Oke. Jadi Tapi pernah nggak sih Kak Bimo upload di atas jam yang udah Kak Bimo tentuin? Konsekuensinya juga apa? kalau konsekuensinya paling sepi, tapi pernah biasanya tuh karena kayak KRS yang tadi Iya, aku betul. spill sebelumnya, karena kan Yes. yang lagi ramenya kan pas jam Malam malam nih ya, jadi iya. mau nggak mau harus upload sekarang juga kayak Iya. breaking news. Oh iya. Karena itu bener-bener resah nih. Bener. Aku Sama sendiri waktu itu situasi resah banget sih Kak iya. Bimo. Sampai aku nggak dapat kelas sih ya. Aku sampai maki-maki temen. Aduh, Wah, ampun. kayak dia tuh sempet-sempetnya ngirim-ngirim hoax gitu, jadi kayak tutup video segala macam. Asli Kak. Kita juga punya cerita sendiri ya karena KRS nih ya. Karena Aja gini gimana? aku punya cerita. Jadi waktu KRS-an itu kan dimulainya dini hari ya kayak. Kita tuh ada jadwal sekitar jam 12 sampai jam 1 pagian gitu. Dan udah pilih KRS, ternyata kita harus nunggu lama, nunggu sukses KRS-nya itu lama banget satu matkul sampai ngantuk-ngantuk, udah teleponan sama teman-teman juga, ternyata semuanya bentrok kelasnya dan harus berpisah gitu. Kalau kami sendiri ceritanya apa? Ada nggak sih kayak Tentang waktu KRS nih Kak. Ya, Apalagi tadi kan Kak Bimo berarti lagi di rumah nggak sama temen nih. Jadi mau gak mau video call, tapi yang paling sedih gak dapet mata kuliah yang aku mau sih. aduh, Aduh. Aku tuh gak mau ngambil digital society, Oke. lebih dia. Cuma gak dapet karena jadwalnya tabrakan semua, mau gak mau ya udah kalah kita ambil mata kuliah yang aku aja gak pikir lah mau ambil itu juga sedih banget. oh, Tapi Kak Bimo ikhlas nggak kira-kira ambil mata kuliah yang udah gitu? Ya ikhlas nggak ikhlas ya kayaknya. ikhlas kayak ikhlas yang Karena harus SKS. dijalani ya. Iya, Yang sebuah penting kayak kewajiban. SKS terpenuhi udah gitu aja. Iya betul. Betul nih. Aku juga ada cerita nih Kak Bimo. Apa tuh Jimmy? Waktu aku buat KRS itu aku ada agenda jadi panitia V-Station. Aduh, Waduh. panitia acara. Panitia nih. Jadi aku malam-malam itu buat KRS. Cuman malah aku salah pilih kelas nih. Aduh, Yang aku pilih bukan kelas semesterku, malah semester semester 23. atas? Iya. oh, Dan itu nggak bisa dibatalin. Karena harus nunggu kan? Iya, Iya. 1 jam 2 jam. Dibatalinnya aja lagi nunggu lagi. iya, Iya, benar. lama. Bener banget Kak. Itu aku berangkat di station udah kepikiran, aduh aku Iya. dapat kelas gak ya kira-kira. Udah bingung kan Betul, ya. betul Antara banget. KRS-an ini tuh kewajiban kita, di sisi lain sebagai panitia juga harus kita jalankan. Betul, gitu. betul. Oke, Maria, pembahasan tadi itu menarik banget ya. Kita bisa tahu gitu cerita di balik dan sosok di balik akun meme UPN itu tuh siapa. Dan di sesi ini kita punya game spesial nih Kak. Apa tuh? Jadi kita akan bermain game This or That. Betul nih. Kami akan membacakan 2 pertanyaan dan Kak Bimo harus jawab cepat. Secara spontan nih, nggak Yes. perlu mikir nih. Harus buat pilih Kak salah Bimo. satu. Masa? Enggak, iya harus pilih salah satu dong. Aduh. Langsung Boleh, aja. boleh. Pertanyaan pertama, Jingga. Pertanyaan pertama, Kak Bimo pilih kelas pagi jam 7 atau kelas sore pulang jam 5? Aku pilih kelas pagi jam 7. Aduh, pagi Kenapa banget. tuh Kak Bimo kalau boleh tahu? Karena aku biasanya kalau sore itu males kelas, bukan karena telat bangun, bukan karena apa. Itu Mager tuh berangkatnya mager ya. berangkat karena magernya panas-panasan. Iya. Surabaya yang Hot ya? Macet-macetan lagi. macet, satu orang satu matahari. Iya, terus kepala, aduh. udah kelas sore sebenarnya. Tapi Iya. serba salah juga kalau kelas pagi mau nggak mau kita harus bangun pagi-pagi juga kan. Jadi, Iya, betul. aduh. Tapi, Next. ya. Ke pertanyaan selanjutnya,
Nongkrong di kantin kampus atau nongkrong di danau? Nongkrong di danau sih. Kenapa tuh, Kenapa Kak? tuh kak? Karena kalau di danau sore-sore itu jujur enak banget. Sejuk ya, Kalau aku healing. mungkin itu tuh lebih mirip empang. Aduh, enak banget nih, hijau soalnya kayak Karena, kampus kita kayak nih. hijau. Agaknya hijau nih. Danau kontak. Tapi Iya. senjanya bagus banget. Benar, relate banget. Aku suka banget senja di danau. Aku sebagai anak asrama juga relate, Kak. Karena asrama kan di dekat kampus kan. Jadi setiap hari kami tuh melihat pemandangan yang indah gitu dari danau. Mulai dari matahari terbit, terus pulang kelas sore itu kayak wah, menenangkan hati sekali. Apalagi nongkrong bareng teman-teman gitu kan ya, Kak. benar-benar. Oke. Di danau tuh biasanya ada danusan sih. Kak Bimo sering nggak beli danusan di danau? Pasti kan, apalagi dari hima kita nih, hima Ikem, pasti ada yang jualan. Jangan kan yang beli, yang jual aja pernah. Aduh, Pernah sebagai gimana panitianya nih? ya? Gimana nih cerita Kak Bimo waktu jualan di danau? Danusan kayaknya ya, Yes. betul nggak Kak Bimo? Karena aku kan panitia salah satu acara laboratorium juga. Oh, Jadi iya. ya udah sama jualannya jualan es apa sih namanya? Es wawan. Iya, es Iya, wawan. oke. Terus jualan apa lagi ya? Pokoknya kue pasar itu kayak Iya. bener-bener harus mengorbankan rasa malu ya. Tapi seru kan, Kak? Tapi seru karena rame-rame kan sama Iya, teman-teman. Jadi betul. ada sisi seru juga atau kalau nggak habis pasti kita yang beli. Sama. Waduh, tombok dong Kak. Iya. Tapi Ada keluh kesah gak sih Kak Mm-mm. pastinya waktu jualan? Apa kira-kira Kak? Kalau kesannya kalau pas jualan ya itu sih nggak lalu sih mau nggak mau kayak ini mah jualannya sesama kita aja Iya, bukan dibeli sama sendiri. anak danau iya kita yang beli Tombok sendiri. tapi untungnya enak experience-nya ada lah Apa gitu bareng experience? teman-teman gitu. Betul betul. Tadi Kak Bimo nanyanya, jawabnya kantin ya? Danau, Danau. sorry ya Oh, ampun. danau. Danau maksudku. Kenapa Kak Bimo gak milih di kantin? Sedangkan di kantin kita bisa pilih makanan sebanyak Yes. itu. Banyak karena banget. kantin cenderung sepi banget Waduh, sepi, apa sepi nih Kak Bimo? apalagi Senin jam-jam 9 ke atas Aduh, itu aduh, sepi. aduh. Iya, sepi banget. Aduh, saking sepinya Kita sampai harus antri. nggak bisa jalan Iya. belum lagi tambahin asap itu Iya. Tapi makanan di kantin itu enak-enak kan, tapi Kak? enak. Enak Sangat dong. rekomend. Tapi ya mau nggak mau bungkus. Iya. Ke danau lagi, Iya, ujung-ujungnya makanya. ke danau nih Ekemania. Gak apa-apa, hitung-hitung healing-healing kecil lah sebagai mahasiswa gitu. Next pertanyaan Oke, next selanjutnya. Kak Bimo. Skripsi cepat selesai tapi revisi, atau skripsi lama tapi revisi dari dosen tuh sedikit Kak Bimo? Mending aku skripsi cepat tapi revisinya banyak sih. Kenapa tuh Kak? Karena ya teman-teman ya tips dari aku nih. Ini Ada Ekemania tips tersendiri ya nih. gimana ya? Ekemania Dengerin, nih. simak baik-baik. Mending direvisi sama dosen pembimbing daripada dibantai sama dosen pembimbing. Wah, Itu aduh. paling penting. Aduh, harus Udah, dicamkan udah oleh ingat Ekemania kayaknya ya. nih Kak Bimo nih. Harus gitu. Buat pokoknya. pelajaran kita ke depannya juga ya, karena kita masih semester 3 nih, kita akan menghadapi semester-semester seperti Kak Bimo gitu, sebagai pembelajaran dan sebagai tips and trick dari Kak Bimo. Oke, Kak Bimo ada cerita nggak sih waktu susun skripsi nih? yes. Atau tadi kan mending Iya. direvisi banyak nih. Kenapa ya Kak Bimo? Cuma aku kalau skripsi kan baru mulai nih. Oke oke. Karena Masih aku berproses. MBKM-nya semester 6 ya, Oke. baru dari judul, dari topiknya apa segala macam. Cuma mungkin relate sama laporan. Iya. Oh iya nih bener Iya, banget. relate sama laporan juga. Karena juga ada dosen pembimbing, ada dosen pembimbing juga. Jadi itu kerasa kayak ini direvisi sama dosen pembimbing banyak. Banyak aku sering direvisi karena tiap hari kan di bimbingannya sama dosen. Jadi revisi apa segala macam. Dan alhamdulillahnya sama dosen penguji itu kayak ya paling 1 atau 2 revisi itu bang. Jadi kayak yang ada untungnya juga sih dibantai sama dosen pembimbing Oke. ya. Karena di penguji lebih mudah nantinya ya, nggak akan banyak cecaran atau pertanyaan yang bikin kita Iya. skakmat nih. Tapi walaupun mungkin menurut Kak Bimo itu dipermudah ya, ada nggak sih satu titik itu kayak Kak Bimo tuh merasa ada pressure tersendiri gitu proses dalam menjalani skripsi gitu? Kalau proses ngambil dalam deskripsi itu kalau awal-awal ya mungkin takut salah aja. Itu tuh paling ini kayak Takut revisian banyak takut gitu. revisi, mungkin takut kayak
bukan dipersulit ya, kayak kerjanya lama. Oke. Mungkin ada topik yang kita udah punya, ternyata orang lain udah lebih Udah dulu, ambil, udah ambil dulu tuh, Harus kayaknya ganti. udah wanti-wanti nih sekarang. Gitu, jadi sama mungkin paling itu sih. Semoga cepat lulus aja sih. Amin. Kita doakan bersama-sama ya Mania ya. Oke. Semoga proses Kabimo menuju skripsi dan wisuda ini diperlancar dan Diperlancar. dimudahkan. Amin. Harus ya. Oke Kak Bimo. Kak Bimo pilih meme tentang dosen atau meme tentang mahasiswa UPN? Aduh. Aku lebih tentang mahasiswa, pasti mahasiswa. Oke. Karena relate ya kayaknya. Karena dosen kan lebih lingkupnya lebih kecil ya. Iya, Iya. betul. Dan nanti malah dikhusus juga. Aduh. Apa sih bisik-bisik? Kak Mania, Aduh. Aduh. Gimana Kak Bimo? Kenapa mahasiswa nih? Karena kejadian-kejadian ini lebih banyak mahasiswa kan ya. Mungkin kalau dosen ya paling membahas tentang dosen yang menyebutkan mahasiswa. Wih, Aduh. Ada mungkin dosen, perbedaan dosen tua dengan dosen yang muda itu biasanya. Ya palingnya kalau bahas dosen ya masih cara general aja. Tapi kalau yang belum tentu prinsip kayaknya Jangan dulu deh. Aduh, Cari yang ini lainnya aja ya lain-lain kak ya. Iya, betul. nanti aku malah lulusnya di semester 14. Oke, next. Pertanyaan posting setiap hari atau posting sebulan sekali? Aku lebih baik posting sebulan sekali. Sebulan sekali nih. Meme-nya, postingnya itu tentang topik yang menarik pedas gitu atau setiap hari itu kayak yang simpel-simpel aja lah gitu ya. Kocak sih kayaknya. Iya. Pasti kocak-kocak Iya. sih. Aku lebih yang pedes aja sih, karena aku ngincernya yang lagi lagi diobrolin sama banyak orang. Jadi itu aku kayak ibaratnya tuh memanfaatkan trafficnya aja sebenarnya gitu. Aku memanfaatkan itu. Tapi kalau uploadnya tiap hari kan mungkin sekali. Aku kan awalnya kan tipenya mau kayak ya udah lah sekarang uploadnya kapan. Jadi kalau ngupload tiap hari kan udah pernah nih, tapi nggak semua konten itu aku ngerasa kayaknya nggak relate sama mahasiswa UPN. Betul, betul. Jadi kayaknya lebih baik uploadnya sebulan sekali. Tapi dengan topik yang pedas gitu. Betul, nah topik yang benar-benar Nah, dua itu. Sekali posting udah mau beludak nih gimana nih? Yes. Oke lanjut nih Kak. Kakak pilih konten meme pinggir jurang tapi viral atau meme ringan tapi sepi? Spontan Kak, ayo. Oke, konten apa sih yang utama? Pinggir jurang tapi viral atau meme yang ringan tapi sepi? Konten pinggir jurang tadi. Aduh, karena ngejar engagement tadi ya kak. Karena aku sangat terobsesi sama engagement. Oke. Aku tuh sangat terobsesi dengan itu. Jadi tapi di konten sepi bahkan kalau misalnya kontennya kayak mungkin ada ya ngomong let's say mungkin 1.000 views, 2.000 views itu biasanya aku masih take down sih karena kayak aduh ini kok views sedikit. Aduh. Kayak Oke. ada aku take down. Pertanyaan terakhir kak. Jadi bahan meme atau jadi pembuat meme? Pasti Aduh, udah jadi bisa ketebak. Iya bisa ketebak dari pembuat meme. Oke, Ege Mania, 30 menit tadi kita sudah membahas beberapa hal yang menarik nih tentang Kabimo, dan Kabimo udah sharing-sharing sedikit Betul. tentang Meme yang Yes. sudah pernah dibuat, Yeah. proses-prosesnya sampai cerita-cerita lucu nih Ekemania. iya. Oke, terima kasih ya buat Kabimo sudah menyempatkan untuk datang ke sini, sebuah kehormatan bagi kami karena Karena ada harapan nih dari kami untuk Kak Bimo. Oke. Semoga doa kami untuk Kak Bimo itu diperlancar ya, diperlancar skripsiannya, prosesnya, Aku dan baru mengejar berharap. wisuda ini. Gitu. Mungkin Kak Bimo sendiri ada pesan dan kesan gitu buat EG Mania dan untuk followers Kak Bimo sendiri gitu. Boleh. Pesan dari aku selama kuliah. Gampangnya adalah perbanyak relasi. Gitu. Gampangnya gitu. Relasi. Memperbanyak relasi, memperbanyak kayak mungkin memperbaiki atau menambahkan skill itu paling penting, dan juga jangan aneh-aneh di kampus, sudah jangan aneh-aneh.
Oke. Jangan aneh-aneh ya tuh, gimana ya? Oke, by the way, kita di setting kali ini tuh ada yang menarik nih kak. Apa tuh? Ada beberapa jajan nih, mungkin Kak Bimo mau ambil satu nih kita. Boleh nih, Mana? Kak Bimo mau pilih yang mana kira-kira nih? Kita akan kasih Kak uang untuk Kak Bimo ya. Buat beli nih. Iya, Kak. beli Oh, jajan iya. ke sini. Permisi Aku boleh Kak. pakai pay later nggak? Aduh, nggak mau Kak. Kita nggak mau. Kayaknya nih, kita pakai cash ini aja ya, cash. Oke. Menarik ini. Apa nih Bikin Kak mau Bimo? jajan apa nih, Kak Kira-kira Bimo? aku Ini satu rekomen- jajannya harganya berapa? Oh, satu jajannya itu $2. Murah aja kok. $2 satu. Boleh lebih dari satu kok jajannya. Yang banyak sih Kak. Ini Biar kita. ada geprek bucin nggak? Aduh, kalau itu kayaknya belum ada ya. Oke. Agaknya Kayaknya jajan-jajan di sini aja Jajan. gitu. Oke, aku mau ini. mau. Aku suka banget ini. Boleh, boleh. Gimana cara ambilnya? Oke teman-teman kreatif, mungkin boleh minta tolong guntingnya. Yang mana nih? Aku mau digoreng. Ini nih, satu atau dua? Satu. Satu, beneran satu. Enggak dua, Satu. enggak tiga, enggak empat. Satu lagi cuman nyangkut di tenggorokan loh Iya. Kak. Bener gak sih Ini teman-teman? dari siapa nih? Bayar ke aku dah. Waduh. Banyak dan juga. Terima kasih. Danosan ya. Boleh dimakan kak? Oh, boleh? Oh, iya, Silakan. Kita di sini, Agaknya tersenggol nih teman-teman. kita di sini have fun aja. Kamu mau nggak? Mau ambil jajannya nggak? Agaknya boleh nih. Minta tolong dong. Teman-teman kreatif. Biasa. Aduh, oh kita SMR teman-teman. Aduh. Kemenia. Suaranya crunchy sekali ya. Kalau mau minum silakan kak. Oh iya. Minumnya boleh minum kok, itu bukan cuma pajangan aja. Itu boleh diminum, silakan. Oh, iya. Kalau ngerasa seret habis minum jajan gitu. Aku juga mau dong. Iya nih, kamu mau sekalian ini aja kali ya? Boleh, boleh, boleh. Gimana Kak? Enak gak jajanan kita nih? Enak banget. Spesial buat Kak Bimo gak sih? Aduh. Kalau segmen kita kali ini kan segmen spesial, kocak, komedi kocak. Kita ngebahas tentang hal-hal menarik dan pastinya yang Ekemania akhir-akhir ini tuh ngerasa kayak ada keresahan tersendiri dan menemukan sebuah akun di TikTok gitu ya yang ngebahas tentang keresahan-keresahan yang dirasakan sebagai mahasiswa. Dan mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke kampus tapi nggak tahu gitu cara menyampaikannya gimana gitu kan Kak. Dan melalui akun dari Kak Bimo ini yang udah dibuat Kak Bimo, meme ini semua keresahan kita sebagai mahasiswa itu sudah tersalurkan gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan hari ini ambil temanya di bawah laut nih ya. Pasti udah kenapa nih Kak Bimo apa nggak bertanya-tanya nih Kak Bimo? Kok tema kita itu seperti ini? Nah, ya kok bisa sih bener. Aku loh tadi gak bisa nafas pas. Waduh. Beneran aku gak pakai helm kayak. Oh, waduh, susah. Pada gak bisa berenang kayak. Ah, Bimo, Kenapa? cerita agaknya Kak Bimo nih nggak bisa berenang ya gimana? Nah, kenapa nih Kak Bimo profile TikTok meme-nya SpongeBob? Ya karena spesial nih. Di Iya, gak pikiran gak? Oh iya, Karena kan dari foto profile yang ada di akun meme UPN itu kan menggambarkan sosok dari SpongeBob SpongeBob gitu. ini. Ada nggak sih kak mungkin cerita gitu pemilihan kenapa kok gambar dari foto profilnya itu digambarkan dari SpongeBob? SpongeBob. Mulai dari SpongeBob ya karena aku suka desain SpongeBob. Wih, Kayak Minecraft kartun. Aduh. kenapa tuh Kak kok sampai suka banget nih sama SpongeBob? Karena jokes-jokesnya aja sih. Lucu ya masuk Lucu, gitu. terus kadang kayak jokesnya tuh kayak apa ya? Saya tuh underground banget kayak jatuh sama segala macam. Itu suka banget. Terus kan foto profilnya kan kayak yang marah. Iya betul Itu tuh kayak banget. presentasi sebenarnya isi konten. Cuma kan kayak Oh, agaknya iya. ada Gambarkan sesuatu ya. nih kemennya. Gitu. Ada Maksudnya representasi gitu. Hmm. Kak Bimo nih, di
di akun meme Kak Bimo Yes. pasti banyak nih elemen-elemen SpongeBob. Kira-kira Yes. emang di semua konten Kak Bimo itu ada SpongeBob-nya atau enggak? Enggak semua sih, cuma kalau sekarang ya mostly ya kucing tadi. Cuma kalau memang nggak kucing, ya SpongeBob sih. Cuma ya tergantung konteksnya aja. Mungkin tiba-tiba ketemu lagi scroll pas segala aja, ternyata relate oke banget dan ya udah langsung diolah jadi meme. Tapi memang mostly kucing sih sekarang. Karena suka kucing. Karena terus sekarang kan viralnya kan meme kucing kan Oh, meme, iya. meme cat corporate gitu, jadi kayak terinspirasi dari situ ternyata rame juga ternyata pakai Iya, karena biasanya kan kita scroll-scroll di sosmed nih juga ya, Iya, iya. yang menggambarkan meme-meme kekocakan itu kan mostly itu tentang kucing gitu. Oke, terima kasih buat Kak Bimo sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa yang mengejar proses skripsian gitu ya. Udah main dan bahas-bahas hal-hal yang seru bersama kita di web kita tercinta ini gitu. Dengan tema yang sangat kocak ini. Betul. Dan kita juga Ekemania tentunya udah tahu nih siapa di balik akun meme UPN yang viral dan pasti tahu juga nih Yes. proses-proses pembikinan meme tersebut yang sudah Yes. dijelasin sama Kak Bimo. Iya, ternyata ada cerita-cerita menarik dan fun fact tersendiri gitu. By the way nih Kak, karena segmen kita kocak nih, kami akan memberitahu Kak Bimo gitu. Tagline dari kocak ini kan komedi acak gitu. Dan nanti kita akan tagline AK Pods itu Kak Bimo bilang bareng-bareng sama kita, makin tahu makin seru. Oke. Gitu. Oke, silakan Cika. Oke Kak Bimo, sebelum kita tagline nih, last but not least, apakah ada nih pesan untuk followers Kak Bimo dan Ekemania di rumah? Semoga apalagi banyak kan jujur banyak yang kontennya itu sampai ke calon mahasiswa baru. Kak Bimo bisa lihat kamera dong. Oke. Sampaikan dari Jadi buat khususnya nih mungkin non mahasiswa UPN yang mungkin pengen masuk UPN, semoga konten-kontennya kayak menginfluence kalian buat masuk ke UPN juga. Dan semoga buat mahasiswa UPN juga, semoga dengan kontenku akhirnya mungkin keresahan kita semua terluapkan dengan komedi. tersampaikan gitu semua keresahannya. Jostis bola ternyata Kak Jos, Bimo. Jos. Nah, enak. Oke nih Kak Bimo. Terima kasih Kak Bimo udah sempetin waktu buat kita. Sebuah kehormatan banget buat kita. Aku yang makasih. Aduh. Oke, nah buat yang terakhir nih Kak Bimo, kita akan tagline setelah kita ucapin Ekemania. Kak Bimo bilang bareng-bareng sama kita, makin tahu makin seru. Oke. Ready? AK Pods, makin tahu makin seru. AK UPN Radio, information and entertainment station, the best campus radio in town. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.